Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir kembali program CEO Talks kali ini yang keempat, luar biasa. Jadi ini program khusus untuk para alumni kami, para klien-klien kami yang setia dengan Proxis. Kami hadir di program yang sharing ini, berbagi ini, mungkin ada yang masih di jalan gitu ya. Jadi program ini kita lakukan malam hari biar santai, tidak mengganggu waktu pekerjaan ya. Jadi kita sapa dulu yang kami hormati seluruh undangan nih, lintas industri. Jadi kita tidak sebut satu-satu karena luar biasa, lumayan banyak yang hadir. Mungkin masih akan menyusul kembali beberapa menit kemudian yang akan join. Kali ini mengambil tema CEO Talks keempat, yaitu Digital Transformation as a Business Continuity Strategy. Jadi ini tema yang luar biasa karena memang sangat kompatibel dengan kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 itu sebagai game changer. Ya, jadi orang dipaksa untuk bagaimana bertransformasi secara digital. Tapi apakah digital harus online? Nah, ini dia. Digital harus online, apa digital mahal dan lain sebagainya. Nah, ini nanti secara strategi mungkin ada beberapa yang akan dibahas oleh narasumber. Event ini juga merupakan rangkaian dari acara di beberapa event kami dalam rangka anniversary atau ulang tahun Proxis yang ke-16, Bapak dan Ibu. Jadi luar biasa, Proxis sudah berumur 16 tahun pada nanti di Oktober tanggal 1. Jadi mulai minggu ini, minggu depan itu kita ada berbagai event. Nah, berbagai event. Jadi nanti tinggal undangan banyak nih ya ke Bapak Ibu semua para undangan untuk mengikuti event-event dari Proxis. Program CEO Talks ini terselenggara atas kerjasama, kolaborasi dan support dari para komunitas di Proxis, yaitu Proxis IT Professional Community, Proxis Profesional Surabaya, Proxis HR Community, dan Sinergi Solusi HSE Executive Club. Nah, itu nama-nama komunitas kami selain Proxis Community Club yang sebagai penyelenggara pada CEO Talks kali ini. Jadi nantikan event-event kami dalam minggu ini sampai dengan minggu depan untuk meramaikan nih ulang tahun Proxis yang ke-16. Nanti agenda acara ini insya Allah akan dimoderatori oleh Pak Roni Sutrisno. Beliau selaku co-founder dari Proxis and Company. Jadi Proxis itu sudah, nanti Pak Roni bisa cerita ya, kita tuh sudah berkembang berapa PT kira-kira gitu ya Pak Roni ya. Jadi luar biasa selama 16 tahun ini dan akan terus berkembang. Nah ini butuh support dan kerjasama dari Bapak Ibu para undangan nih, para klien-klien Proxis yang loyalis. Telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa juga. Beliau kalau orang IT biasanya disebutnya hamba IT ya Pak Richard ya. Hamba IT. Nah, jadi ini hamba IT sejati. Jadi beliau kenal betul ya dari mulai teknis sampai strategik, sangat mendalami karena beliau secara praktisi dan secara pengalaman malang melintang di industri teknologi. Nah, ini luar biasa Bapak dan Ibu para undangan bisa mengambil ilmu nih. Kalau yang ingin bertanya mungkin bisa catat nih pertanyaan-pertanyaan mulai dari sekarang. Nanti akan di-lead oleh Pak Roni. Sebelum mulai kita mungkin putar video profilnya Pak Richard sebelum masuk ke Pak Roni. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum video profile ini ada sambutan sedikit dari Proxis Consulting Director kami. Nah, ini Bapak Aulia Prima Kurniawan, beliau juga tidak asing urusan digital karena pengalaman beliau luar biasa juga. Monggo Pak Prima, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Heru atas kesempatan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya, yang saya hormati tentunya para tamu undangan dan juga narasumber, yaitu Pak Richard Kartawijaya, teman lama ini dari udah berdekade yang lalu. Tentunya juga Pak Moderator, yaitu Pak Roni Sutrisno, co-founder kami, Proxis, dan juga semua rekan-rekan yang hadir, ya, Soebul Bait, ya, Pak Heru, dan juga semua tim yang telah mendukung. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Malam ini luar biasa, ini salah satu bagian dari acara peringatan 16 tahunnya Proxis. Di sisi lain, bahwa ini adalah yang keempat kalinya Proxis menggelar CEO Talks program, dan rasanya harapan kami adalah ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi, ya, bagi klien kami, bagi klien Proxis, baik klien pelatihan ataupun juga karyawan dari perusahaan-perusahaan yang menjadi klien Proxis, agar bisa mendapatkan benefit lebih, ya, terutama mendapatkan insight dari para executive leader yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing untuk bisa membawa kebaikan lebih banyak lagi, lebih besar lagi kepada tempat bekerjanya rekan-rekan semua. Itu aja mungkin dari saya. Selamat menikmati acara yang kami sajikan, dan terima kasih kembali. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Richard yang sudah bersedia menjadi narasumber malam ini. Semoga nggak kapok ya Pak, nanti ke depannya tahu kita crossing path lagi. Ya, demikian dari saya. Enjoy malam ini sambil santai ngopi di rumah gitu ya. Kita berbagi cerita dengan Pak Richard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prima atas sambutannya. Baik, masuk ke agenda selanjutnya. Kita putarkan dulu nih video profile dari Pak Richard. Silakan Pak Naufal. Oh, Mas Yolan, silakan. Baik, jadi sudah jelas karir beliau tadi tertera luar biasa. Nah, nanti setelahnya kita nantikan yang ditunggu-tunggu nih, ya itu paparan dari Pak Richard, tapi sebelumnya nanti akan di-lead oleh Pak Roni, nanti sebagai moderator. Nanti Pak Roni akan beberapa menjelaskan profil juga Pak Richard seperti apa dan bagaimana. Baik, kepada Pak Roni nih, waktu dan kesempatannya kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Heru. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, selamat malam. Salam sehat selalu ya, semoga kita semua diberi kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengenal Pak Richard ini, saya dulu sebetulnya pegawainya gitu ya. Pegawainya dulu waktu di Motorla Indonesia. Beliau adalah panutan saya, panutan kami semua ya. Kemudian dalam memimpin perusahaan yang besar juga sebelumnya beliau mungkin
kalau ya anak-anak IT ya zaman saya mungkin yang tahun 98 tahun 2010 baru bekerja itu, wah Pak Richard tuh identik dengan Microsoft Indonesia gitu ya. Wah ini luar biasa sekali nih. Nah ini bagaimana pengalaman-pengalaman beliau dalam mentransformasikan perusahaan-perusahaan yang zaman itu mungkin orang belum berpikir transformasi ya, dan kita baru tersentak gitu. Wah, transformasi nih. Itu nampaknya baru ketika ada disruptif ya atau disruption dari startup yang membesar gitu ya. Kemudian pandemi ini itu seolah-olah kita ini dengan mentransformasikan dari WFO menjadi WFH itu sudah transformasi digital gitu. Apakah itu? Apakah cuman itu? Nah, ini yang perlu atau ini mungkin bisa kita kaji atau bisa kita pelajari sama-sama bagaimana Pak Richard ini yang apa namanya ya telah memimpin perusahaan teknologi, kemudian juga mungkin waktu di Motorola dan Microsoft ya kita sama-sama melihatlah bahwa zaman dulu teknologi itu ada yang anggapnya sebagai musuh, ada gitu ya. Ada yang anggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan, ada juga gitu ya. Nah, ini kalau pola pikir seperti itu masih sekarang ada, ya bagaimana kondisinya. Kemudian juga kita lihat Indonesia, apakah siap dalam mendukung transformasi digital ini. Kita punya infrastruktur, ya keadaannya seperti apa, kita juga bisa melihat. Nah, itulah yang mungkin menjadi kajian menarik bahwa transformasi itu bukan hanya kita WFO, WFH, bukan hanya kita sekarang lebih banyak menggunakan handphone, smartphone, laptop, bukan hanya sekedar kulkas kita menjadi IoT gitu ya, AC kita menjadi IoT, bisa dimatikan gitu. Dulu juga bisa sebetulnya. 20 tahun lalu udah bisa matiin kulkas dari jarak jauh. Mbak, matiin kulkasnya. Mbak, itu rice cooker matiin. Oh, udah IoT juga tuh, 30 tahun lalu tuh ya. Tapi apakah itu gitu? Nah, ini mungkin yang cukup menarik. Nah, sebelumnya kembali saya sampaikan ya. Jadi mungkin tadi secara brief biografi Pak Richard Kartawijaya ini sudah disampaikan. Ya, beliau mungkin dikenal ketika memimpin Berka, kemudian Microsoft, Motorola, sampai terakhir kami juga bertemu ya di Geraha Teknologi Nusantara nih, sebuah data center yang ultra modern nih ya. Nah, kemudian juga beliau sekarang sedang mengambil doktoral ya. Nah, ini akan menjadi salah satu doktor teknologi yang mungkin juga cukup langka di Indonesia nih ya. Dan beliau juga sebetulnya cukup aktif nih, banyak di asosiasi ya, termasuk Mastel, MIKTI, Aspluki, IDPRO, dan Apkomindo juga gitu ya. Dan saya kira dari asosiasi-asosiasi ini juga kita bisa melihat nih ya, dan dari situ mungkin justru lebih banyak tuh data-data terkait dengan kesiapan Indonesia kita semua dalam transformasi digital. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk lebih cepatnya kita dengarkan terlebih dahulu uraian dari Pak Richard Kartawijaya ini. Nanti setelah beliau menyampaikan paparannya, ya nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Gitu ya. Jadi sekarang kita simak dulu penjelasan beliau. Pada Pak Richard, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Roni, Pak Prima, Pak Heru, teman-teman semua dari Proxis dan juga sahabat-sahabat semua dari industri yang ada. Saya senang sekali bisa ikut bicara di sini, ikut sharing. Mungkin bukan sebagai guru, tapi mungkin saya sharing mengenai apa sih yang kebetulan saya tahu sedikit lebih dulu dibandingkan dengan teman-teman. Bahkan bukan nggak mungkin, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru lagi gitu, tapi sesuatu yang sudah sedang berjalan, sehingga kita harus berpikir mengenai apa yang kita mau lakukan. Nah, saya waktu diberikan satu judul digital transformation, maka saya mulai dengan start berpikir mengenai industri 4.0. Saya punya pengalaman beberapa dari
perjalanan-perjalanan, apakah itu ke Jepang, apakah itu ke Thailand, melihat beberapa pabrik mobil, melihat beberapa komponen yang dilakukan, itu menyebabkan saya berpikir ulang mengenai digital transformation ini. Kalau kita perhatikan industri 4.0 di Indonesia yang boleh dikatakan 3 tahun yang lalu mulai didengungkan oleh Pak Erlangga Hartarto, maka kita akan melihat bahwa beliau itu mendengungkan sesuatu yang luar biasa, sangat-sangat penting dan cukup banyak tantangan. Kenapa? Karena banyak sekali orang berpikir kalau Industrial 4.0 ini jalan, maka akan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Saya sering sekali mengatakan pada teman-teman, bukan. Kalau digital transformation ini berjalan dan kemudian industri 4.0 ini mantap, maka Indonesia akan mendapatkan value, nilai yang lebih tinggi untuk level rating manusia di Indonesia. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan itu. Itu adalah yang terpenting. Mungkin kalau kita boleh masuk ke slide-nya, saya akan senang sekali untuk sharing bahwa slide dari saya atau dari Oke. Slide kedua, kita start dengan digital transformation, maka kita akan melihat bahwa digital transformation ini sebetulnya keterusan dari yang namanya Industrial 4.0. Tanpa kita menjalankan digital transformation, maka Industrial 4.0 itu sebetulnya sangat susah untuk dilakukan. Digital transformation itu adalah satu integrasi antara digital transformation, digital teknologi dengan manusianya yang berada di seluruh bagian daripada bisnis, seluruh area daripada bisnis. Dan yang menarik adalah bahwa dia tidak lagi hanya merubah situasi cara kita bekerja, tapi justru merubah juga bagaimana kita beroperasi secara budaya dan juga secara value kepada kita semua, termasuk kepada kita punya customer. Dan ini akibatnya akan merubah yang namanya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita mengirim file, bagaimana cara kita menentukan pilihan-pilihan kita. Ya, challenge ini menjadi sesuatu challenge yang luar biasa penting. Kalau kita lihat yang utama itu adalah bagaimana kita sih merubah cara kita membuat keputusan. Kalau dulu kita masih ingat kita masuk ke dalam satu supermarket, maka yang kita lihat supermarket itu pertama harga yang ada di situ, kemudian barangnya mungkin packing yang dilihat. Sekarang tuh enggak lagi. Sekarang itu yang namanya kita melihat barang, kita akan lihat kontennya itu apa aja, isinya apa aja, dibuat oleh siapa, apakah expiry date-nya itu benar. Kemudian kita akan langsung buka juga, kita punya mobile phone, langsung kita cari, ini dibuat dari mana sih, benar nggak nih, bagaimana kualitasnya. Dan kita akan melihat secara overall. Ini adalah bagian daripada digital transformation yang kita alami sebagai personal. Dan kemudian kalau kita ke kantor, maka di kantor itu kalau kita mau procure sesuatu, mau membeli sesuatu, itu juga yang kita akan lakukan. Kita akan cek mulai ujung ke ujung. Harga itu nomor sekian. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Tapi yang utama itu adalah value, culture, kemudian kita akan melihat bagaimana itu dibuat, jadi kualitinya akan kita lihat, caranya kita lihat, dan siapa yang membuat juga kita lihat. Ini akan merupakan satu perubahan. Dan digital transformation ini akan menyebabkan kita bukan mengganti kita punya teknologi, tapi kita meneruskan teknologi yang kita pakai, tidak hanya di kita, tapi juga ke teman-teman kita di sekelilingnya, juga ke atas dan ke bawah. Jadi kadang-kadang seorang IT directors itu targetnya dia adalah merubah seorang CEO,
bagaimana CEO-nya itu harus berpikir secara digital. Itu yang sangat menariknya. Next slide. Nah, di slide ini kita akan mengatakan bahwa seorang CEO itu harus berpikir sebagai seorang leader dan sekaligus sebagai seorang inovator. Dan untuk membuat ini berhasil, maka dia akan memanfaatkan teknologi dalam semua proses, dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Sehingga teknologi itu, kalau dulu banyak sekali orang bilang, teknologi itu apa ya? IT itu apa ya? Maka IT itu adalah expenses. IT itu adalah cost. Sekarang itu enggak lagi. Sekarang itu kita katakan bahwa IT itu adalah business driver. IT itu bagian daripada proses, bagian daripada pekerjaan, dan bagian bagaimana kita melakukan seluruh transformasi ini dan proses di dalam organisasi. Kalau kita lihat kultur perusahaan yang diperlukan dalam melakukan transformasi, itu adalah kultur yang menjadikan organisasi itu adalah organisasi digital. Yang mulai dengan perencanaan. Artinya, saya sering mengatakan bahwa kalau dulu orang sering sekali bicara IT blueprint, IT planning. Kalau buat saya itu sekarang kurang gunanya. Tapi yang sangat berguna adalah IT strategic plan. Jadi merencanakan IT, tapi berbasiskan semua kebutuhan dari bisnis yang ada. Dan juga kita mau memastikan bahwa komunikasi mengenai digital transformation ini dimengerti tidak hanya oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, tapi kepada dan dimengerti juga oleh pelanggan-pelanggan kita. Dimengerti juga oleh kita punya prinsipal. Dimengerti juga oleh kita punya shareholders. Sehingga semua itu akan menambah satu value tersendiri untuk kita. Ini yang sangat menarik. Ya. Next ya. Nah, di dalam kita berbicara mengenai digital transformation, maka kita harus berbicara mengenai satu visi. Visi ke depan itu secara apa? Seorang CEO perusahaan itu harus berpikir mengenai apa yang ingin disampaikan kepada mereka punya stakeholders secara menyeluruh di dalam perusahaan tersebut. Saya sering mengatakan begini, bagi sebuah perusahaan dengan seorang CEO yang sangat inovatif, maka dia akan mengatakan visinya itu adalah visi bisnis, tapi pencapaiannya akan dilakukan secara digital. Artinya dia memanfaatkan teknologi secara mendalam. Saya ambil contoh, misalnya ya, saya senang sekali melihat beberapa saat ini yang namanya Jasa Marga itu sudah berpikir bahwa sekarang nih kita kalau mau bayar di pintu tol itu nggak perlu berhenti, tapi bisa jalan dengan kecepatan 60 km per jam, itu jalan dan bayar dengan tepat. Tidak dua kali, tapi betul-betul sekali bayar dan kita lewat begitu aja. Ini adalah bagian daripada digitalisasi yang dilakukan di pintu tol. Tapi apakah itu cukup? Saya rasa nggak cukup. Tapi kita akan masuk ke lebih dalam lagi, kita akan bisa mengetahui siapa yang bayar dan apakah yang bayar itu benar orangnya. Jadi nanti profiling daripada pembayar, profiling daripada mobil, dan profiling daripada dia kemana dan dari mana, itu akan masuk semua ke sana. Wah, berbahaya juga ya, kita lihat ya, seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Gojek, apa yang dilakukan oleh Grab, apa yang dilakukan oleh OVO, apa yang dilakukan oleh Shopee, sekarang ini yang mereka lakukan adalah mengumpulkan profiling dari mereka sendiri. Tetapi ada satu permasalahan yang tidak bisa dihindari, adalah bahwa ada beberapa orang yang sengaja agak sulit untuk memberikan itu. Jadi dia berusaha menghindari.
Tapi menghindari ini bukan satu hal yang menguntungkan untuk pribadi. Ini akan merugikan. Kenapa? Dia tidak bisa enjoy dengan dapatkan services dengan digital yang tersedia, teknologi yang tersedia. Kalau misalkan seseorang yang masih tetap mau pakai kartu, bisa nggak dia di profiling? Bisa, bukan nggak bisa. Bisa di profiling, tapi akan less. Nanti akan jauh lebih banyak kalau kita menggunakan profiling jauh lebih besar dengan secara otomatis. Next-nya. Nah, ada 6 stages, 6 level dari digital transformation journey, atau ini perjalanan dari satu digital transformation. Yang pertama adalah saya katakan bahwa ini sebagai bisnis, sebagai as usual aja, jadi tidak ada berubah. Tetapi akan berubah dengan cara lebih efisien, lebih efektif, lebih agile, dan kita bisa cepat sekali respons. Jadi responsifnya itu akan sangat-sangat besar. Organisasi akan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi keputusan-keputusan akan sangat ditunjang dengan yang namanya data. Akibatnya data culture dan data architecture masuk ke dalam setiap organisasi yang ada. Ini menyebabkan kalau kita membuat keputusan, kita akan tanya, datanya mana? Informasi apa yang akan diberikan? Bagaimana kita sudah menganalisa informasi ini? Apakah informasi ini sudah mencapai tingkat yang kita butuhkan? Apakah kita bisa gali lebih jauh? Apakah ada informasi tambahan yang berada di sekeliling? Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tajam. Nah, kemudian setelah itu adalah bahwa kita juga melakukan present dan aktif terhadap begitu banyak teknologi-teknologi yang ada, dan kita mempelajari, terus improve terus-menerus. Akibatnya kita akan melihat bahwa teknologi-teknologi ini terus-menerus berubah, dan teknologi ini terus-menerus membantu kita untuk lebih efisien, lebih produktif, dan lebih baik lagi di dalam kita membuat keputusan. Keputusan yang kita buat lebih tepat, lebih akurat. Nah, ada satu lagi yang perlu dilakukan, karena kita harus memberitahu, kita harus inform kepada semua stakeholders, maka kita harus formalize biasanya strategi ini. Strategi ini adalah satu strategi yang ditulis secara lengkap dan dibuatkan step by step-nya, kemudian ditunjuk ada orang yang menjadi champion untuk digital transformasi ini. Dengan cara demikian kita akan tahu apa, siapa, dan kenapa. Ada satu lagi yang mesti dilakukan dalam mempersiapkan formalisasi daripada digital transformation ini, yaitu kita harus mengetahui peraturan-peraturan yang mendasarinya. Saya ambil contoh. Kalau kita bicara sekarang ini menyimpan physical document, rasanya masih banyak yang lakukan, tetapi apakah itu diperlukan? Saya sudah merasa bahwa itu sekarang sih nggak terlalu diperlukan lagi, bahkan menyimpan digital documents, menyimpan physical document itu sekarang ini merepot sekali. Saya tetap simpan, tapi simpannya adanya di bank. Yang lain adanya di mana? Adanya di laptop saya, adanya di handphone saya. Saya punya semua dokumentasi adanya di situ. Dan saya sekarang ini bersama teman-teman membuat satu startup namanya Link Dataku. Apa isinya? Isinya adalah bagaimana kita bisa menyimpan data-data penting. Itu di dalam satu teknologi blockchain sehingga tidak bisa dihapus dan itu dilindungi, tidak bisa dirubah. Dan ini bisa dilegalisir kepada pihak yang mengeluarkan. Dengan demikian maka ini tidak bisa dipalsukan lagi. Jadi asik juga gitu dengan cara seperti ini. Nanti kalau saya mau sharing dengan orang, saya bilang, oke, saya akan share kamu 1 jam ya. Selama 1 jam, acaranya 1 jam dari sekarang. Kemudian saya bahkan bisa mengatakan, dia hanya boleh lihat tapi tidak boleh download.
Tapi juga bisa saya bilang, oke, dia boleh download hanya 1 kali dan saya akan track itu ada di mana. Ini adalah bentuk-bentuk dari formalisasi yang jalan. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan itu adalah bagian daripada teknologi. Yang kedua adalah masalah tanda tangan. Sekarang tanda tangan basah itu ya perlu nggak? Perlu juga ya. Ada beberapa organisasi besar masih tetap mengatakan bahwa saya perlu tanda tangan basah. Tapi sudah banyak tanda tangan basah itu dihilangkan dengan begitu banyak digital signature yang muncul. Dan jelas ini di Kominfo juga di beberapa kementerian yang lain ini dianut secara fanatik sekarang saya lihat. Kenapa? Karena digital signature ini sangat bagus. Kenapa? Kalau kita membubuhkan tanda tangan, maka tanda tangan itu akan dicatat. Saya membuat tanda tangan itu di mana, GPS-nya nomor berapa, koordinatnya nomor berapa, saya jamnya jam berapa, dan saya tanda tangan itu dengan menggunakan IP address mana. Jadi ini sangat ketat dan kita bisa tahu persis. Nah, kita bisa track juga. Demikian juga kalau kita lihat dari satu perusahaan. Kalau dia sekarang ini bekerja dari work from home, itu kita bisa tahu bahwa kalau dia tanda tangan itu dari rumah. Tapi juga bisa kita tahu bahwa ternyata dia bukan kerja dari rumah, ngomongnya work from home, tapi dari Bali. Maka kita tahu bahwa dia menandatangani dokumen itu dari Bali. Ya, ini salah satu cara yang kita bisa lebih produktif. Kemudian satu lagi adalah kita harus memformalize yang namanya strategik. Strategik ini adalah satu cara untuk kita menciptakan bagaimana organisasi itu siap dan membuat kekuatan di dalam kolaborasi dan membuat new strategic untuk satu roadmap yang baru di dalam perjalanan bisnis mereka. Nah, satu lagi, dengan kita melakukan digital transformation, maka kita harapkan yang namanya convergence dari semua bisnis antara kita dengan customer, kita dengan kita punya partner, kita dengan kita punya principal, dan kita dengan kita punya mother company misalnya. Ya. Jadi kita salah satu HO-nya kita ada di tempat lain. Nah, ini kita bisa lakukan convergence dengan sangat baik. Akibatnya, sebagai akibatnya, kolaborasi ini akan membuat satu sinergi yang luar biasa positif. Nah, ada satu lagi nih yang nggak bisa ditinggalkan. Akibat 5 hal tersebut, business as usual, tapi dengan digital, kita bisa present dan kita aktif dan kita memanfaatkan new technology. Kita sudah formalize, kita punya strategik, dan kita bisa convergence, maka mau atau tidak mau kita akan menjadi orang yang menjadi organisasi yang sangat inovatif dan sangat adaptif terhadap bisnis situasi secara menyeluruh. Dan demikian juga kita akan membentuk satu ekosistem yang baru, yang biasanya ekosistem ini akan lebih siap untuk melakukan sustainability daripada perusahaan. Next-nya. Kalau kita lihat banyak orang terus bertanya, waduh, kalau gitu digital transformasi ini besar sekali ya. Iya, kalau kita lihat area mana yang menjadi fokus daripada digital transformasi ini. Kalau kita lihat sebetulnya semuanya, praktis hampir semua, nggak ada yang nggak. Ya. Semuanya ada, tinggal kita memberikan bobot satu dengan yang lain. Tapi biasanya yang namanya IT-nya itu merupakan bobot yang paling tinggi. Penggunaan digital itu akan bekerja di mana saja dia berada. Ya, jadi menyeluruh sekali ini. Next-nya. Ini kita ambil contoh satu, Microsoft, bukan karena saya orang Microsoft dulunya, tapi ini saya coba, kebetulan saya dapat satu slide dari Microsoft.
yang dia melakukan enabling digital transformation. Saya pikir ini bagus ya. Dia lihat ada 4 hal. Yang 2 pertama ini menarik sekali. Dia engage yang namanya customer dan dia engage yang namanya employee. Ya, memberikan empowerment lebih daripada biasa untuk employee. 2 hal yang paling penting di luar stakeholders yang lain. Ya. Nah, kemudian satu lagi yang dia akan lakukan adalah modernisasi portfolio dan melakukan optimalisasi di dalam operation secara menyeluruh dengan transform proses dan skill daripada karyawannya. Nah, kemudian kita melihat bahwa transforming product itu menjadi salah satu contoh, salah satu hal yang dirasakan penting oleh mereka. Ya, itu yang kelihatan. Dan kita lihat nantinya begitu masuk ke sana, maka new teknologi itu dianut betul oleh Microsoft. Walaupun Microsoft itu sebuah teknologi companies, tapi banyak sekali dia punya produk itu sangat berdasarkan budaya daripada customer. Nah, di sini nggak lagi dia berpikir mengenai bagaimana dia membawa customer-customernya itu menganut teknologi-teknologi baru, akibatnya akan mempunyai new business model. Ya, ini yang menarik dari Microsoft. Kita sudah lihat sekarang ini sudah berjalan dengan sangat baik dan kelihatannya akan terus meningkat. Saya rasa itu ya slide terakhir saya. Next ya. Oh, ada satu lagi yang dari Gartner. Gartner ini mengatakan ada 4 hal yang dilihat sebagai business model. Yang pertama adalah value proposition. Walaupun ini cost, tapi ini adalah satu value proposition yang dia deliver untuk customer. Nah, customer-nya juga berubah. Customer ini otomatis menyebabkan finance itu harus berpikir ulang bagaimana cara dia mendapatkan profit, bagaimana dia bisa meningkatkan profitability, dan kemudian organisasi secara resources secara menyeluruh ini meningkatkan capabilities-nya. Ini akan mempengaruhi 2 hal, cost dan revenue. Kita bisa membayangkan langsung kalau kita menganut yang namanya digital transformation as business continuity strategy, maka 4 hal ini mau atau tidak mau harus diperhatikan dan diutamakan dengan penggunaan teknologinya. Saya rasa itu saja yang saya bisa sharing. Mungkin saya bisa share lebih banyak kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Richard atas paparannya yang begitu padat ya, singkat, namun ini istilahnya kalau anak sekarang bilang daging semua gitu ya, daging semua. Nah, mungkin sebelum saya juga ikut menyimpulkan ya atau meng-highlight beberapa poin-poin yang menarik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini karena saya lihat ada 56 nih yang datang ya, luar biasa ya. Melebihi biasanya nih. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mungkin lewat chat dulu ya. Bisa lewat chat dulu. Nanti jika memang kurang jelas bisa dibacakan. Karena kalau open mic takutnya banyak yang tidak terbahas nih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya via Zoom chat ya. Nanti akan saya bacakan. Dan nanti jika memang ada butuh diskusi lebih lanjut, saya akan berikan kesempatan. Nah, demikian supaya semua dapat ini. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Wah Pak, saya bertanya malu. Enggak. Ini kita belajar ya. Dunia digital ini baru buat semua ya. Oke. Ini mungkin sedang pada typing nih ya. Nah, cuman cukup menarik nih Pak Richard ya. Saya lihat bahwa digital transformasi dari definisi yang ada di slide nomor 2 ini adalah integration of digital technology into all areas of a business dan fundamentally changing how you operate and deliver value to the customer. Nah, jadi ini kalau kadang-kadang
saya berpikir ya, ketika seseorang atau orang jadul gitu ya, lihat kita sekarang kerja ini, kadang-kadang ada yang orang kerja cuman di depan laptop, bahkan di depan smartphone seharian, tapi itu kerja gitu ya, tidak harus nyangkul ke sawah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang dikerjain? Nah, mungkin kalau orang zaman dulu tuh lihatnya begitu tuh ya. Tapi sekarang karena memang abadnya adalah abad informasi, maka orang bekerja dengan informasi is the real work sekarang, bukan nyangkul lagi mungkin ya. Oke, ada Pak Roni. Silakan. Izin, boleh langsung ya Pak Roni? Izin. Pak, ini kebetulan yang ini aja dulu, Pak Gunadi bisa chat dulu ya. Ini pada saat sudah muncul nih ya. Oke, saya bacakan dulu dari Pak Muhammad ini ya, Ferry ya. Saya kebetulan agak kepotong. Beliau menanyakan Pak Ferisal, oke ya. Bagaimana situasi Indonesia saat ini terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Richard nih. Ini jadi dengan tadi Pak Richard sampaikan ya, kira-kira situasi Indonesia ini bagaimana sih Pak? Gitu. Silahkan Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Ferisal. Situasi Indonesia saat ini sebetulnya sudah berkembang dengan lumayan baik, tapi masih kalah jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Kalau yang negara tetangga yang dilihat itu adalah seperti Singapura, ini lumayan berat ya. Kemudian kita lihat yang dekat juga dengan kita seperti Taiwan, Hong Kong, apalagi Jepang dan Korea. Ini mereka memanfaatkan yang namanya digital transformasi ini secara luar biasa aktif dan sangat inovatif caranya. Misalnya saya ambil contoh, kita di sini tol baru mulai belajar nggak berhenti bayarnya. Di sana satu perusahaan, misalnya di Hong Kong ya, satu perusahaan itu dia mengimport dari China, dari Shenzhen, masuk dengan truk. Maka truk itu sejak dia keluar dari gudang di kota yang lain, itu sudah melaporkan mereka punya proses clearance di dalam bea cukai. Maka pada waktu dia jalan dan dia melewati jembatan dari Shenzhen masuk ke Hong Kong, itu dia nggak berhenti sama sekali, Pak. Betul-betul lancar aja, nggak ada pemeriksaan. Karena apa? Karena dia sudah diketahui isinya apa, sudah dilaporkan siapa yang menyetir, ada berapa orang di dalamnya, itu sudah sangat beres. Nah, setelah itu pada waktu dia lewat di jembatan itu ada satu X-ray yang jalan. Jadi seluruhnya itu di scanning. Akibatnya kalau daftarnya cuma satu orang, di dalamnya ada 4 orang, gitu, ada trafficking, wah langsung ketangkap. Ngakunya adalah kayu, begitu lewat ada besinya, pasti ditangkap. Ya, tapi karena itu akibatnya penyelundupan jadi sangat berkurang dan kecepatan menjadi luar biasa cepat. Yang saya dengar katanya kecepatan di dalam daerah bea cukai itu dulunya mereka tuh membutuhkan waktu antara 2 hari sampai 3 hari, sekarang hanya 20 menit. Jadi itu adalah salah satu cara. Nah, kebetulan cara yang sama ini sekarang mulai ditiru di Malaysia. Cuma Malaysia nggak mencapai 20 menit. Malaysia ini sudah melakukan dengan kecepatan kira-kira 2,5 jam. Dan yang dilakukan itu adalah juga sama, truk. Masuknya dari mana? Truk itu masuknya dari atas Thailand dan masuk dari Singapura. Kecepatan ini kira-kira masih lumayan lama karena dia mengimpor barang. Nah, ini salah satu contoh, Pak. Nah, di Indonesia yang kayak ginian belum ada. Tapi di Indonesia misalnya saya ambil contoh, kita melihat bahwa proses dari imigrasi sudah demikian cepat. Kenapa bisa itu dilakukan? Karena adanya perubahan penggunaan digital transformasi ini. Penggunaan teknologi di dalam. Baik mulai dari face recognition, sidik jari, perubahan-perubahan dokumen, dan bagaimana cara mereka melakukan registrasi. Di dunia swasta,
ini kita melihat banyak sekali yang baru-baru, misalnya saya ambil contoh, kalau kita ambil lihat e-commerce punya company secara menyeluruh, Pak, ujung ke ujung, nggak ada yang nggak menggunakan machine learning sekarang. Semua dengan machine learning dan mereka tahu 3 bulan ke depan barang apa yang harus saya supply, yang harus saya siapkan. Bagaimana saya harus bereaksi dengan market. Kalau kita lihat sekarang ini malah bukan semakin menurun, malah semakin aktif penggunaan teknologi di daerah-daerah e-commerce. Tetapi memang sayangnya belum semua bisa menggunakan dengan baik. Saya ambil beberapa hal yang kita lihat secara menyeluruh. Di Jakarta yang namanya internet dengan broadband udah lapak. 60-70% rumah sudah tercover dengan broadband. Memulai dari cuma 10 megabit per second sampai dengan 250-500 megabit per second. Beberapa kantor yang saya datangi dari teman, ada yang mereka punya sampai dengan 2 gigabit per second. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang telah berubah. Yang namanya finance, keuangan, hampir semua perusahaan baik kecil maupun besar sudah menggunakan komputer. Itu adalah salah satu contoh bagaimana cara Indonesia bertekad untuk maju di dalam digital transformation. Memang belum semua bisa melakukan industrial 4.0, tapi dengan digital transformation ini adalah satu step forward yang luar biasa. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, luar biasa. Ya, ini walaupun mungkin Indonesia masih belum secanggih negara maju, tapi cukup promising, Pak ya, dalam 4-5 tahun terakhir nih, Pak ya. Saya lihat juga banyak sekali pembenahan dan bahkan menurut saya beberapa mungkin katakanlah di sektor retail e-commerce kita mungkin justru lebih ya. Contohnya lah gini, Gojek gitu. Mungkin Bapak Ibu ke Eropa deh itu. Ada nggak di sana semudah sekarang gitu ya? Jam 1 malam mau pesan martabak bisa. Mungkin juga dalam hal itu kita lebih unggul tuh ya. Atau mungkin gini, kalau saya lihat ini Pak Richard, kartu e-tol kita ya, mungkin bukan e-tol kartu elektronik kita ini kemarin mungkin sebelum pandemi saya sempatlah ke Jepang dan Australia gitu ya. Jadi mereka tuh beda kota beda kartu Pak. Jadi mau kartu metro itu mau dari Tokyo ke Osaka gitu. Jual dulu di Tokyo, beli lagi di Osaka. Nah, kartu kita ini sakti banget nih. Bisa buat segala macam nih. Mungkin karena the latest adoption gitu ya. Kita dapat yang paling canggih mungkin gitu ya, bisa juga gitu. Jadi justru mungkin teman-teman semua ini peluang bagi kita nih ya. Pertama dari Bapak Ibu sekalian BUMN saya lihat banyak nih anak BUMN jadi pelopor. Nah, jadi pelopor. Yang kedua dari consulting, dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Ini bisa menjadi pasar yang baru nih karena kan pasarnya masih terbuka nih ya, bisa digarap nih dengan serius nih. Betul kira-kira Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Muhammad Ferizal. Kemudian saya beralih ke Ibu Weni dari Rekin. Ya, Ibu Weni dari Rekin. Nah, beliau menanyakan lebih kepada keorganisasian nih, Pak Richard, untuk melakukan digital transformation ini, apakah dibutuhkan fungsi khusus sebagai engine-nya, seperti transformation office atau TMO gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Pak, menurut pengalaman Bapak? Silakan Pak. Terima kasih Bu Weni. Saya melihat begini, sebetulnya yang namanya digital transformation ini arsitek utama itu harus datang dari seorang CIO. Ya, tapi CIO ini harus duduk di board. Jadi levelnya itu bersama-sama dengan director yang lain. Dan dia harus mendapatkan sponsor dari seorang CEO dan juga disupport oleh dengan dewan komisarisnya. Karena dia akan melakukan begitu banyak perubahan dan perubahan-perubahan yang dia lakukan itu akan banyak sekali membuat satu efisiensi yang paling besar. Perubahan organisasi ini biasanya harus dimulai dengan adaptasi dari penggunaan teknologi. Dan satu lagi adalah
harus mau merubah juga bisnis proses. Bahkan bukan tidak mungkin merubah bisnis model. Sehingga IT atau teknologi sebagai business driver ini bisa dilakukan sepenuhnya. Itu Bu. Jadi apakah perlu transformation office? Saya rasa sih boleh-boleh aja, tapi bukan itu yang dituju. Kita melakukan business as usual, tapi kita berubah. Oke, baik. Waduh, nih luar biasa nih ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, terutama di BUMN atau perusahaan-perusahaan atau institusi pemerintah ini, mungkin rata-rata memang belum memiliki CIO. Nah, paling tidak direktur yang membawahi IT ini ya, ini kan adalah CIO, Pak ya. Mungkin bisa saja di suatu perusahaan. Bukan, Pak. Bukan ya? Pak. Bukan. Oke, nah ini dia nih. Direktur yang membawai IT itu bukan seorang CIO. Karena biasanya sering sekali seorang direktur yang membawai IT, dia punya tanggung jawab yang lain. Dan sering sekali tanggung jawab yang lain ini dirasakan lebih penting dibandingkan dengan teknologi. CIO itu harus apakah CIO, apakah CTO, apakah direktur informatika, apa direktur teknologi. Dia harus mulai dari bangun, hidup, napas, melihat, berpikir semua secara teknologi. Wah, itu dia Pak. Oke. Jadi clear nih, kita perlu digital vision dari seorang CIO itu Pak ya. Dan kalau nanti technical transformation-nya sih ya silahkan gitu ya, menggunakan transformation office bisa atau nggak bisa. Tapi justru driver utama dari topnya ini bahkan yang di endorse oleh Board of Commissioner gitu ya sebagai oversight board. Nah ini yang perlu nih. Nah jadi PR-nya di situ sebetulnya. Jika itu sudah didorong kompak gitu ya dari level komisaris sebagai pengawas dan salah satu board betul-betul bisa memberikan digital vision-nya. Ini transformasi is just technical gitu ya. Nah saya kira mungkin itu yang perlu dipikirkan nih. Nah ini mungkin dalam perusahaan-perusahaan plat merah ini kan nomenklatur nih suka dikunci sama Pak Menteri nih Pak. Nah ini juga mungkin bisa menjadi masukan nih bagi Pak Menteri. Silahkan gitu ya, karena digital vision ini sangat penting justru. Bukan di technical, tapi di vision ini. Gitu ya Pak Richard ya kira-kira ya? Betul Pak, betul. Oke, kemudian dari, ini ada kawan dari Barata Indonesia nih ya. Kami menyampaikan, mohon pencerahan terkait dengan roadmap transformasi digital dari kondisi perusahaan saat ini nih Pak. Nah, ini mungkin perusahaannya nih, masih agak jauh nih Pak. Wah, ini kira-kira dari mana nih roadmap-nya nih? Ya, silakan Pak Richard. Usulan saya sangat simpel Pak, mulai dari perencanaan Pak. Kita merencanakan dan kemudian Board of Director menunjuk satu orang menjadi champion di situ. Asal dua ini jalan Pak, sudah perencanaannya artinya kalau Bapak dan perusahaan tidak mempunyai keahlian di dalam pembuatan rencana ini, maka engage dengan sebuah konsultan akan sangat baik. Tadi saya ada menyebutkan bahwa perencanaan ini ada baiknya bukan lagi IT planning, IT blueprint, bukan itu, tapi IT strategic planning. IT plan tapi yang berdasarkan kebutuhan dari bisnis dan melihat bisnis ini mau mencapai apa 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, dan dibuatkan perencanaan step by step. Mungkin itu aja Pak, sangat simpel sebetulnya sih. Iya, bagus. Berarti begitu sudah mendapatkan vision dari board level, next step-nya adalah plan it gitu ya, rencanakan. Bisnisnya butuh apa, dijawab dengan teknologinya apa. Karena betul Pak, kadang-kadang ini saya pernah lihat di banyak perusahaan nih, jadi menerapkan, wah saya harus menerapkan yang paling canggih. Padahal belum tentu Pak ya itu menjawab ya. Justru yang butuhkan ini kan fit for purpose Pak ya. Betul. Yang penting adalah teknologi yang digunakan tepat untuk sasaran yang dituju. Ya, itulah. Jadi jangan khawatir dengan biaya ya Pak ya. Karena biaya akan relate to value kan ya. Kalau kita mengharapkan suatu value, ya mungkin ada biaya. Tapi kan
namanya teknologi banyak pilihan, Pak ya. Sekarang Betul, bisa cloud lah, bisa subscription base lah, bisa hybrid betul, lah, apa segala macam betul. ya. Nah, jadi jangan kunci di biaya dulu nih. Banyak solusi kok gitu. Bahkan open source Betul. sekarang ya karya-karya anak-anak bangsa yang mendirikan startup banyak sekali nih yang Ya. bisa kita ini kan. Yang tadi Pak Roni cerita mengenai satu kartu kita bisa pakai untuk semua dan kecepatannya luar biasa ya. Itu Ya, adalah karya anak bangsa. iya, itu dia. Cuma sayang sekali kita nih agak ditoreh dengan sesuatu yang kurang baik. Peduli lindungi itu kelihatannya kok dipertanyakan secara tajam. Dan saya sendiri menduga bahwa itu mungkin adalah bajakan. Menarik. Jadi ini satu hal yang kita perlu sedikit. Saya nggak bisa memastikan, tapi saya merasa bahwa itu betul. Itu adalah satu bajakan. Ya inilah kita juga harus perhatikan ya. Betul, betul. Oke, ya Pak Richard, kita lanjut nih dari Ibu Emilia dari BNIS. Oke. Ya, BNI Sekuritas. Oke, selamat malam Pak Richard. Ini ada nampaknya ada beberapa pertanyaan nih, tapi mungkin baru satu ini ya. Apakah saat ini, ada dua nih, apakah saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang teknologi cloud? Dan yang keduanya, mungkin sekalian saja, berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang menyebabkan Motorola menjadi tenggelam di pasar ponsel Indonesia, serta bagaimana tips dan ilmu leadership Bapak sehingga Bapak mencapai puncak karir sebagai Presiden Direktur di PT Informatika Solusi Bisnis. Wah, ini 3 nih Pak, langsung silakan ya. Iya Pak. Saya mau start dengan cloud technology. Cloud technology ini selalu diasosiasikan mirip dengan data center. Di Indonesia dengan undang-undang terakhir UU 172 lupa saya, yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu di launch ya. Itu mengatakan bahwa sekarang informasi itu dibagi menjadi strategik dan non-strategik. Yang strategik ini tidak boleh ditaruh di luar. Apakah itu lewat cloud, apakah itu hanya data center-nya saja. Jadi kalau kita menggunakan hyperscale punya cloud, misalnya dari AWS, dari Google, dari Ali Cloud, ada dari Azure, dari IBM, dari mana lagi banyak gitu ya. Itu kita harus memberikan satu note kepada mereka bahwa kita punya data ini strategik, jadi please hanya boleh disimpan di dalam Indonesia, di dalam geographical Indonesia. Itu aturannya itu jelas. Ini bentuknya undang-undang. Apakah ada lagi yang mengatur teknologi cloud? Sebetulnya nggak ada. Jadi kita bisa mengatur dan kita bisa merencanakan sendiri. Nah, cuma banyak sekali orang yang kurang mengerti mengenai cloud ini, sehingga dia mengambil cloud itu ya sembarangan, jadi tidak direncanakan secara baik. Cloud ini juga butuh direncanakan secara baik dan sangat-sangat baik untuk digunakan oleh BUMN di Indonesia. Cuma caranya itu, pemilihan cloud-nya. Kalau saya sebagai swasta, saya bisa pilih cloud mana saja. Tapi kalau sebagai BUMN nggak bisa. Anda harus lihat apakah Anda punya data ini data yang strategis. Kalau iya, maka ini harus yang di-approve oleh Kominfo sebagai data center yang strategik. Kemudian kita bisa lihat cloud apa yang ada di situ. Jangan lupa bahwa cloud itu ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya di dalam services apa sih yang diberikan oleh cloud dan bagaimana cara dia mengatasi permasalahan. Kalau cloud yang hyperscale seperti Google, Azure, Microsoft, AWS, itu mereka memastikan bahwa mereka punya cloud itu praktis tidak pernah down sedetik pun. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh mereka. Tetapi kalau yang di Indonesia ini ada beberapa teman yang quote unquote mengatakan saya menggunakan cloud, tapi cloud-nya yang paling murah. Jadi silakan ambil dari saya. Ternyata dia ya jaminannya itu mungkin
95%, 90% kalau listrik PLN mati ya dia ikut mati ya. Ini jadi masalah ya. Jadi ini data center dengan cloud yang seperti ini tidak menjamin data kita aman. Mungkin itu mengenai cloud. Kemudian kalau saya melihat pertanyaan yang kedua berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang menyebabkan Motorola menjadi tenggelam di pasar ponsel di Indonesia? Ini tidak hanya di Indonesia, Bu. Ini di seluruh dunia. Motorola ponselnya itu tenggelam dan saya kebetulan pada waktu yang lalu saya bukan pegang ponsel, jadi saya nggak tahu persis mereka punya strategi seperti apa. Yang saya perhatikan bahwa Motorola itu kalah strategi di dalam ponsel ini, dan desainnya mereka pun kalah dibandingkan dengan seperti ponsel-ponsel yang datang dari China terutama, dan harganya luar biasa China itu. Jangan lupa bahwa China itu juga punya range kualitas dari yang paling bawah sampai dengan yang atas. Ya. Samsung banyak sekali yang dibuat oleh China, apalagi yang lain-lain. Ya. Indonesia punya merek-merek kebanyakan dibuatnya di China. Di Indonesia ini hanya memikirkan desain dan kemudian packaging, nama, merek, ya udah selesai. Jadi salah nggak salah juga gitu ya. Saya pikir itu salah satu yang baik di mana dia bisa berkompetisi gitu. Mengenai leadership saya, Bu, saya punya karir itu yang terakhir saya sebelum masuk, boleh dikatakan saya masuk umur pensiun itu, saya masuk umur pensiun di LinkNet. Saya terakhir sebagai advisor, senior advisor di LinkNet, tapi sebelumnya saya sempat memegang presiden dan CEO di LinkNet. Itu kalau menurut saya itu merupakan satu puncak untuk saya. Sebelum saya pindah ke GTN. GTN tugas saya sebetulnya nggak terlalu susah, cuma dikasih duit terus bangun data center gitu. Cuma kok sebelumnya ada dua CEO yang sama punya udah dikasih uangnya, disuruh bangun data center ternyata nggak kebangun. Nah, saya bisa bangun itu dalam waktu kurang dari setahun. Ya, kenapa? Ya itu, saya adalah seorang eksekutor. Jadi nggak cuma thinker mengenai strategizing situasi, tapi saya juga seorang eksekutor dan saya sangat orang yang sangat gemar dan senang untuk turun dan memperhatikan sampai detail. Jadi saya tidak hanya bermain di level planning, thinking mengenai strategik, tapi saya turun sampai bawah melakukan eksekusi. Dan saya memperhatikan semua teman-teman yang berada di front line. Mungkin itu saja. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan menjawab ya. Insightful ya. Jadi bukan hanya visi, tapi juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusi. Itu yang kadang-kadang susah tuh. Karena eksekusi, apalagi di dunia teknologi itu, wah challenge-nya banyak ya. Terutama mungkin founding fathers-nya sudah berusia lanjut. Kan kadang-kadang begitu tuh. Ya, wah ini masih mikir banyak tentang teknologi dan seterusnya. Tapi luar biasa bahwa kemampuan seorang CEO adalah bukan hanya visi tapi execution. Ini Motorola nih, Pak Richard ya, dulu kita di Networks ya, Motorola Networks ya, CTSS di Abang. Kita terpisah dengan mobile device, kalau itu dulu namanya mobile device tuh. Ya tapi memang ini luar biasa ya saya lihat semuanya ini akan bermuara ke China nih Pak untuk telepon selular ini Pak ya. Kita lihat bahwa Samsung pun sekarang sudah terengah-engah gitu. Ya inilah fenomena. Mudah-mudahan bisa ke Indonesia nih segera nih ya. Oke baik, ya ini masih banyak nih, masih ada 11 lagi nih ya. Dari Pak Etik atau Bu Etik ya? Bu Etik Nurjana, perkenalkan saya Etik dari Asabri. Terima kasih Pak Richard atas ilmunya yang disampaikan. Pertanyaan saya terkait dengan transformasi digital. Yang pertama, harus kita investasikan apakah membeli aplikasi yang sesuai dengan bisnis perusahaan kita atau mengembangkan kapabilitas SDM kita dalam bidang teknologi sehingga dapat membangun sendiri. Namun itu tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Namun kondisi industri saat ini sangat cepat berubah. Nah ini Pak, apakah kita invest people, kemudian kita bikin development center sendiri,
atau kita beli commercial off the shelf atau COTS ya, barang jadi lah gitu, terus kemudian di custom di Indonesia. Lebih baik mana nih Pak kira-kira nih? Silakan Pak. Ibu atau Bapak Etik, terima kasih pertanyaannya. Ini sebetulnya tadi saya sudah jawab bahwa apa sih yang kita mesti start? Yang kita harus start kalau saya kembali adalah IT strategic planning. Itu adalah start yang paling utama. Di dalam IT strategic planning, yang direncanakan adalah bagaimana kita membuat arsitektur enterprise architecture secara menyeluruh, di mana berpikir untuk meningkatkan yang namanya kita punya daya kompetisi di lapangan, di market, dan bagaimana kita juga bisa secara bersama-sama dengan seluruh karyawan ini meningkatkan kita punya value. Jadi human capitalization itu ditingkatkan bersama-sama sekaligus dengan teknologi yang digunakan. Jadi value-nya nggak di SDM-nya dulu, baru kita bikin atau kita beli aplikasinya dulu, baru kita melihat secara menyeluruh. Enggak, kita lihat secara menyeluruh dulu, kita membuat IT strategic planning-nya. Di dalamnya otomatis akan berpikir mengenai arsitektur yang diperlukan, enterprise architecture, data architecture, bagaimana kita SDM architecture yang kita bikin, dan bagaimana kita mau meningkatkan kita punya capabilities dan competencies. Ya, ini yang diperlukan. Jadi mudah-mudahan menjawab walaupun cukup singkat. Ya, tapi clear sekali bahwa kita mulai dari strategi dan perencanaan kita apa dulu gitu Pak ya. Kemudian nanti akan ketemu nih mana yang lebih tepat buat kita gitu ya. Karena jawaban begini kan tergantung kebutuhan kita apa, betul Pak ya kira-kira ya. Betul. Kita nggak bisa jawab suatu hal yang technical over the strategic dulu baru technical. Oke, saya kira cukup clear sekali pesannya. Kemudian dari Bapak atau Ibu nih, Pak atau Bapak Ibu Nata Chandra ya. Nata Chandra kelihatannya. Oke, ya. Silakan, saya Nata, saya seorang IT auditor dari salah satu KAP Indonesia. Saya mau bertanya tentang digital transformasi, bagaimana cara eksternal auditor bisa mengaruhi budaya perusahaan agar bisa berkembang ke arah digital transformasi di tengah era pandemik dan penerapan kontrol, formalized dokumen yang terdokumentasi, karena banyak dari perusahaan sekarang hanya menjalankan sistem yang sudah ada walaupun sistemnya sudah out of date. Nah, ini bagaimana culture nih Pak dari sisi seorang auditor nih. Mungkin dari sisi culture ini cukup menarik nih Pak. Silakan Pak. Saya punya pengalaman Pak sebagai seorang CEO dan juga sebagai beberapa kali saya main di konsultan di banyak tempat Pak. Saya melihat bahwa culture itu hanya bisa dilakukan perubahan kalau seorang CEO yang melakukannya, menunjang. Kalau bukan seorang CEO yang melakukannya, maka dia harus seseorang yang dianggap sesepuh dari perusahaan itu. Di luar itu susah sekali, ya. Kecuali kalau Anda misalnya Anda sebagai seorang auditor, Anda bisa mempengaruhi si CEO-nya ini atau sebagai seorang yang menjadi sesepuh itu. Tanpa itu Anda nggak bisa merubah yang namanya budaya. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor untuk membantu mereka berpikir mengenai modernize yang namanya misalnya dokumentasi atau dokumen management system. Anda bisa memberikan catatan pada waktu proses, catatan itu seperti ini, dan proses ini clear sekali dikatakan bahwa proses ini tidak, hasilnya kurang baik dan perlu dilakukan modernisasi. Diberikan tugas kepada perusahaan itu untuk melakukan modernisasi. Maka mudah-mudahan ini akan terbaca oleh seorang CEO, karena biasanya CEO itu akan sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh seorang auditor, dan dia akan mulai berpikir untuk mengikuti. Masalahnya apakah dia melakukan dengan tepat atau tidak, itu saya nggak tahu. Tapi perlu dilakukan catatan seperti itu. Oke, clear banget. Auditor itu biasanya
berpengaruh Pak ya. Nah ini mungkin juga Sangat pesan berpengaruh, bagi Pak. auditor nih, karena saya lihat dari publikasi Institute of Internal Auditor ya, IIA, itu justru communication skill adalah top skill dari auditor. Betul. Karena apa? Beliau harus menyampaikan ke pemutus kepemimpinan, meyakinkan bahwa jika ada satu sistem perlu diperbaiki dan rekomendasinya adalah seperti ABC, itu bisa tersampaikan secara baik, tepat. Nah ini saya kira. Jadi Bapak posisi auditornya sudah posisi yang bagus nih untuk meyakinkan. Ya, saya kira ini kunci. Tapi ya tadi pendekatan yang Pak Richard sampaikan bisa juga menjadi hal substansi yang bisa harus disampaikan nih. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut nih, masih cukup banyak dari Pak Mas Sandi. Pak Mas Sandi, mohon izin bertanya, Pak Richard, saya Mas Sandi dari ASDP. Ini perusahaan jasa penyeberangan ya. Betul. Sungai Bagaimana? Danau ya. Ya, Sungai Danau ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait penggunaan suatu teknologi yang belum dibarengi purpose atau requirement, atau belum dibarengi purpose atau requirement-nya nih yang masih belum lengkap nih? Bagaimana dengan kondisi seperti itu yang belum lengkap itu bisa meyakinkan kepada manajemen? Karena sebenarnya teknologi hanya sebuah tools yang membantu proses bisnis untuk lebih optimal. Nah, ini mungkin pandangan-pandangan yang harus diluruskan nih Pak. Silakan Pak Richard. Terima kasih Pak. Pak Mas Sandy, menarik sekali Pak pertanyaan Bapak. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat jelas. Kalau saya bilang langsung menusuk ke yang dibutuhkan Pak. Satu teknologi Pak. Pertama itu tadi saya katakan bahwa teknologi itu sebaiknya jangan dipakai sebagai tools. Kalau hanya dipakai sebagai tools, Pak, maka teknologi itu harus punya satu planning secara baik sehingga dia bisa dihitung monetization ya. Bagaimana itu bisa dihitung pembayaran kembalinya, return on investment-nya. Bagaimana dia bisa menambah value. Bagaimana dia bisa merubah culture dan lain-lain. Tapi itu hanya bisa terjadi biasanya kalau purpose dan requirement untuk pembelian produk tersebut atau teknologi tersebut itu secara jelas dilakukan sudah. Kalau enggak biasanya enggak ada, Pak. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau membuat atau membeli atau mengimplementasikan satu teknologi baru, hendaknya yang dilakukan pertama adalah membuat planning untuk itu. Kedua, kita merencanakan bagaimana produk ini akan membuat monetization, bisa dihitung kembalinya, bahwa ini tidak merugikan perusahaan tapi menguntungkan. Yang ketiga adalah kita juga melihat tidak hanya dari perhitungan keuangannya, tapi kita juga melihat apakah produk ini akan meningkatkan value dari kultur yang ada di perusahaan. Nah, ini Pak yang harus dilakukan. Tapi saya kembali Pak, sebetulnya Anda lakukan ITSP Pak, dan gitu. Nah, dari ITSP Anda bisa turunkan ke IT Blueprint. Ya. Berarti penjelasan antara kebutuhan dan jawaban itu ada di ITSP tadi Pak ya? Betul Pak. Dan itu, tadi juga ada satu poin yang cukup menarik nih. Sebenarnya sudah menjawab sendiri bahwa ketika tadi IT diposisikan sebagai tools, ya akan terasa mahal Pak ya. Sekarang hanya alat bantu aja Pak tools itu. Padahal kita bisa mendapatkan value yang bisa besar gitu. Value bahkan mungkin tadi bisnis bisa berubah dengan IT. Model bisnis nggak hanya proses bisnis tadi Pak bisa katakan, bahkan model bisnis bisa berubah. Nah, jadi pikirkan dari bisnisnya dulu tuh. Nah, ini kalau memang sudah begini, mudah-mudahan agak terbuka jalan nih bahwa IT is a answer gitu, bukan sebagai alat bantu saja, tapi jawaban dari sebuah bisnis. Baik, ini kebetulan juga lanjut lagi ada dari Pak Listio Widodo ya dari Bank DKI. Nah ini mohon izin Pak Richard ingin menanyakan digital apa yang membedakan digital transformasi 4.0 dan 5.0 nih. Nah, di Indonesia ini rata-rata ada di mana nih? Versi berapa nih rata-rata Indonesia nih? Silakan Pak Richard. Terima kasih Pak
Listia, Bapak atau Ibu nih Listia ya. Ini atau kalau Bapak biasanya Listio ya. Nah, Ya. Pak Listio, terima kasih. Kita sekarang ini masih berkecimpung di 4.0, industri 4.0, bukan digital transformasi 4.0, Pak, tapi industri 4.0. Nah, kemudian sekarang orang sudah mulai meributkan mengenai konsep 5.0. Nah, 5.0 ini apa sih? 5.0 ini sebetulnya adalah society 5.0 yang dicoba dirumuskan oleh banyak konsultan, dan ini menjadi solusi untuk revolusi 4.0. Jadi 5.0 ini adalah society-nya, Pak, bukan artinya 5.0 ini di hampir seluruh dunia masih belum mengatakan bahwa saya mengimplementasikan 5.0. Di Indonesia banyak orang pinter yang sudah mengatakan saya mau pergi ke 5.0. Saya sering mengatakan jangan cepet-cepet, ntar kesandung. Kita lebih baik kita fokus di 4.0 dulu. Yuk kita bikin planning, kita implementasikan 4.0, tapi lakukan secara benar, konsisten, persisten, dan dengan agile. Baik, Pak Richard. Jadi tadi industri 4.0 dan digital transformation 4.0 itu berbeda, Pak ya, ternyata, Pak ya? Nah, nggak ada Pak istilah digital transformation 4.0 tuh nggak ada. Oh, oke. Yang ada adalah industri 4.0. Kalau digital transformasi ini adalah proses untuk orang menuju apakah industri 3.0, 4.0, atau orang sekarang mulai meributkan 5.0. Tapi 5.0 ini yang lebih ditonjolkan adalah konektivitasnya. Sementara teknologinya nggak ada yang menunjang. Nah, kemudian muncullah konsep yang muncul adalah untuk 5.0 adalah society 5.0. Jadi industri 5.0 sendiri quote unquote definisinya masih belum clear lah ya. belum firm, masih terus bergerak gitu. Baik, jadi upgrading adalah transformasinya ya, dari 3, 4 gitu ya, dan 4 mungkin ke 5. Oke, baik, clear. Cuma baik. Kita nggak lewat 4 nih, Pak. Kita nggak lewat 3, Pak. Kita lewat dari 2 langsung ke 4. Langsung 4, Pak ya? Iya. Iya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Tommy B. Rekin, nah, di sini Pak Richard, mungkinkah melakukan atau memulai transformasi digital dengan di-drive penggunaan blockchain nih Pak. Nah ini silakan Pak, ini blockchain ini apa sih Pak? Juga mungkin bisa dijelaskan juga nih, karena banyak yang awam nih. Terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy, saya mau menjelaskan blockchain-nya dulu deh ya, supaya sangat simpel gitu. Membuat ini menjadi simpel. Kalau saya menjelaskan ini secara teknikal lumayan rumit, tapi cara simpelnya gini. Kalau kita bicara blockchain, maka ini adalah sebetulnya konsep atau teknologi untuk menyimpan data dan memproses data. Tapi datanya tidak diproses di dalam satu server, tapi banyak server. Kalau kita ambil contoh salah satu yang paling ngetop menggunakan blockchain itu adalah cryptocurrency, Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini ditaruhnya di di blockchain dan diproses sehingga keluarlah angka nomor, dan nomor ini bisa di tracking sangat jelas. Ini siapa yang punya sekarang, siapa yang sebelumnya lagi siapa, kapan jualnya, berapa duit, itu jelas sekali kelihatan. Dan dia bisa menghitung Bitcoin ini against dengan US dollar. Berapa perbedaannya? Kalau dia mau tuker, bedanya gimana? Kalau mau tuker, bagaimana cara transferringnya? Ini dilakukan di dalam blockchain teknologi semuanya. Tapi blockchain itu bukan teknologi. Sama link dataku, saya mengatakan gini kepada teman-teman.
ini kita harus menggunakan blockchain. Kenapa? Supaya kalau kita punya satu sertifikat kita tidak bisa dirubah orang. Dan ini menjadi original. Artinya kalau misalkan saya ada teman dia kuliah di University of Washington. Dia dapat ijazah. Ijazahnya ini tunjukkan ke saya dan saya bilang, oke, yuk kita scan, masukin. Saya punya link dataku, ini langsung aplikasinya cek ke Washington punya university dan dari Washington kirim konfirmasi bahwa ijazah ini original. Nomornya nomor berapa. Nah, maka ini saya katakan ini original dan ini disimpan di blockchain. Otomatis, Pak, data ini nggak bisa berubah. Nggak ada orang yang bisa mengatakan dia tidak lagi. Ya. Bisa di-delete nggak? Bisa, ada cara yang mendelete, tapi tidak bisa dirubah. Ya, ada cara yang mendelete, tapi susah delete-nya itu. Nah, blockchain itu ditaruh sekarang ini berada di lebih dari 1.000 server sekarang ini di dunia. Akibatnya kalau kita mau merubah, waduh repotnya bukan main deh. Ya, itu blockchain itu modelnya kayak gitu. Nah, pertanyaan masih yang di drive dengan penggunaan blockchain bisa nggak? Bisa saja artinya, karena ini hanya merupakan salah satu teknologi yang mungkin bisa diimplementasikan. Jadi bukan sesuatu yang berbeda, gitu. Tapi ini ada yang bisa kita pakai. Begitu, Pak. Cuman apakah ini tepat untuk memulai digital transformasi? Saya nggak tahu. Bapak kan apakah ini tepat atau tidak tepat. Gitu Pak Roni. Baik Pak Richard, kalau penggunaan blockchain ini apakah masih dalam apa ya? Ini sudah skala komersial kah atau masih skala uji coba atau apa nih Pak kira-kira? Sekarang sudah komersial. Sudah ya, sudah betul-betul dipakai. Di Indonesia sudah ada beberapa provider yang berada di dalam Indonesia sekarang ini. Tapi belum ada Mohon maaf, koneksi nampaknya gangguan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Pak Richard kembali nih ya. Jadi kita lihat mungkin sejauh ini yang bisa saya simpulkan atau saya runut kembali apa yang disampaikan oleh Pak Richard adalah bahwa pertama kita perlu seorang driver yang memiliki visi teknologi. Idealnya adalah seorang CIO. Tapi kalaupun ya mungkin karena satu dan lain hal, yaitu paling tidak siapalah dari situ yang bisa. Kemudian visi itu harus turunkan dalam satu yang namanya strategic plan. It is not a technical plan, tapi strategic plan yang bisa memberikan alignment antara kebutuhan akan solusi teknologi dengan jawaban teknologi. Dari sini akan ketemu optimasi-optimasi. Nah, kemudian penerapannya juga membutuhkan satu pendekatan cultural gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat cukup banyak nih perusahaan-perusahaan yang sudah memulai dengan benar, tapi pada saat pelaksanaannya, banyak challenge gitu ya, banyak hambatan yang sifatnya cultural. Ini juga menjadi PR. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, bagi perusahaan organisasi yang memiliki atau menjalankan program digital transformation dengan baik, ya pada saat titik-titik kritis kalau di MotoGP ini kan tahun-tahun seperti ini ya, pandemi ini kan tahun-tahun penuh kelokan, tanjakan, turunan, belokan gitu. Nah, siapa yang menang di situ? Ya, saya melihat bahwa ini salah satu. Pak Richard sudah kembali nih. Sudah Pak, tapi kelihatannya saya nggak bisa nyalakan saya punya video, mohon maaf. Silakan. Oke, jadi kembali kepada blockchain ini sudah digunakan secara meluas ya, artinya sudah komersial, bukan hanya masih berupa proof of concept Pak ya? Sudah Pak, sudah digunakan secara proper oleh banyak perusahaan di Indonesia juga. Tetapi kita belum bisa menggunakan blockchain teknologi bikinan Indonesia. Yang ada dari luar semua.
Oke, baik, baik, baik. Terima kasih. Kemudian lanjut ke Pak Widana dari Angkasa Pura I nih. Nah, beliau menanyakan, kenapa ya Pak, private sector kok lebih cepat transformasi digitalnya dibanding dengan sektor yang masih lekat birokrasinya. Ini bagaimana Pak, antara birokrasi dengan transformasi digital nih Pak? Setuju sekali Pak Widana. Private sector ini memang lebih cepat di dalam melakukan digital transformasi. Biasanya karena CEO-nya ini punya kebebasan, Pak. Dan dia langsung bisa menunjuk champion itu siapa. Sedangkan kalau Bapak di BUMN, itu kan biasanya nggak bebas, Pak. Seorang CEO itu bertanggung jawab kepada Menteri BUMN atau kepada siapa yang berada di Kementerian BUMN, itu harus laporan terus. Jadi kalau mau melakukan digital transformasi itu membutuhkan quote unquote restu dari sana, mengatakan persetujuannya. Akibatnya menjadi satu kesulitan, Pak. Jadi itu yang menyebabkan kesulitan dan kelambatan di dalam BUMN melakukan digital transformasi. Apakah digital transformasi ini sudah ada perusahaan BUMN yang melakukan? Saya mengambil contoh, sebetulnya Garuda itu somehow Pak, belum sepenuhnya tapi somehow itu sudah melakukan banyak sekali digital transformasi. Kita melihat sekarang ini Pertamina itu juga melakukan luar biasa baik, dan bank-bank seperti Bank Mandiri, BRI, itu setahu saya juga sudah mulai menerapkan ke sana, tetapi memang belum sepenuhnya bisa dilakukan secara penuh melakukan digital transformasi ini. Begitu Pak mungkin. Ya, jadi memang ini adalah sebuah konsekuensi ya Pak, dan ini mungkin menjadi PR kita bersama nih di banyak perusahaan, organisasi yang masih belum agile ya, masih. Betul. Birokrasi itu mungkin to some extent adalah kontrol, tapi over control bisa menjadi menghambat. Mungkin kita harus cari optimal kontrol nih. Dan artinya jika ini bisa ditangani, ya artinya kita bisa meng-agile up perusahaan organisasi kita, maka begitu sudah bergulirnya transformasi digital ini, saya kira mungkin penyesalan adalah kenapa nggak dari dulu gitu Pak ya. Kenapa nggak dari dulu? Iya nih. Ya, ini mudah-mudahan nih bisa didengar oleh para pemutus gitu ya. Kontrol ya, kita perlu, tapi kontrol yang tidak butuh ya. Kalau kita kan sekarang juga ada dua hal yang menjadi, selain mungkin kalau saya pikir ini menjadi pendamping lah dari digital transformation. Pertama adalah mengenai konsep lean, dan kedua adalah konsep agile. Satu dari manufacture, satu dari IT. Kombinasi ini ya sangat baik. Kita memiliki optimal control. Nah, begitu sudah sampai sini, di empower atau di enabling dengan digital transformasi, nah ini jadi luar biasa nih, mudah-mudahan nih. Oke, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Listio Widodo ya, dari Bank DKI. Tadi kan sudah disampaikan terkait dengan 4.0 dan 5.0 nih. Nah, ada lanjutannya ternyata nih, yang menurut saya cukup penting nih untuk kita sama-sama dengarkan advice dari Pak Richard. Nah, risiko apa nih Pak yang paling harus diwaspadai ini terkait dengan adanya atau terkait dengan penerapan digital transformasi ini Pak? Silahkan Pak. Terima kasih Pak Listio, terima kasih Pak Roni. Saya tertarik sekali dengan pertanyaan ini karena belakangan ini mulai merebak yang namanya ransomware. Saya nggak tahu Bapak tahu nggak siapa aja yang udah kena. Lumayan banyak Pak, dan di BUMN pun ada yang kena. Saya sendiri ikut membantu menangani beberapa perusahaan, dan kecuali kita melihat dan membantu dia untuk bisa beroperasi kembali, maka kita melakukan yang namanya forensik digital, sehingga kita tahu yang namanya ransomware ini masuk dari mana. Dan itu gampang, cukup gampang di-track kalau kita sudah menerapkan yang namanya planning secara baik. Nah, resiko paling besar sebetulnya
dari digitalisasi ini adalah masuknya malware, tercurinya data, dan bagaimana orang bisa mengendalikan bisnis kita dari luar. Karena kita tidak melakukan perencanaan cyber security secara baik. Oleh karena itu cyber security itu perlu dibuatkan satu arsitektur yang benar dan dilaksanakan secara benar. Artinya begini, kalau kita melihat arsitekturnya sudah benar, maka kita juga lihat bahwa beberapa produk security yang harus dibeli itu harus dibeli secara benar. Jadi jangan dibajak. Kalau sudah habis waktunya, perlu di-upgrade, perlu di-subscribe ulang, subscribe ulang. Jangan itu ditunda. Karena tunda misalnya hari ini habis, kita baru dapat persetujuan sebulan lagi. Di antara sebulan ini lebar sekali waktunya. Nggak usah sebulan, 2 hari aja atau sehari aja. Jam berikutnya bisa saja kita terserang oleh ransomware dan kita punya data tersandera semuanya. Ini sangat-sangat berbahaya. Itu yang pertama. Dan satu lagi, kalau kita tidak melakukan security secara baik, cyber security secara baik, sering sekali yang namanya ancaman paling besar bukan dari luar, tapi justru dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya, banyak sekali kebocoran-kebocoran, banyak sekali permasalahan yang muncul dari hijacking data, pembajakan data, itu datang dari orang dalam sendiri. Kalau pengalaman kita melihat di bank-bank di luar negeri yang bisa losing, kehilangan jutaan US dollar, maka yang mencuri biasanya itu di tracingnya, diselidikinya, dan diikutinya itu dari dalam. Pada umumnya 99,9% itu orang dalam. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Mungkin mudah-mudahan membantu. Baik, jadi clear sekali ya bahwa tetap ada risiko Pak ya. Jadi tetap ada kadang-kadang risiko. inilah yang mungkin diabaikan. Jadi orang gas terus gitu ya, remnya lupa dibenahi Pak ya. Dibenahi, tiba-tiba kejadian blong remnya. Nah ini jadi perlulah penguatan-penguatan ya, karena bagaimanapun juga begitu kita terkoneksi dengan digital, siapapun bisa masuk gitu ya. Dan tadi jangan dilupakan, jangan sampai justru kita berfokus kepada pertahanan-pertahanan keluar nih ya, pagernya kita bagusin. Orangnya yang di dalam nggak diiniin Pak, nggak dibuat aturan yang jelas, pagar-pagar internal yang jelas nih. Justru kadang-kadang dari situ, bahkan tadi 99% ya Pak Richard ya, datang dari dalam sendiri ancaman itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah overtime nih, 23.8. Alhamdulillah cukup banyak responnya. Tadi saya lihat sampai 59 peserta nih, ya luar biasa nih. Luar biasa. Luar biasa. Jadi mungkin silakan Pak Richard, ada kata penutup atau kesimpulan yang supaya bisa teringat kembali di pesan-pesan apa nih yang bisa dijadikan kristal dan diingat terus sehingga betul-betul kita bukan hanya memiliki visi saja, tapi juga tadi mengeksekut. Nah, silakan Pak Richard. Saya cuma ingin menyampaikan yang terakhir adalah bahwa jangan lupa yang namanya digital transformasi ini adalah satu perubahan, merubah penggunaan teknologi dari yang simple menjadi sesuatu yang menjadi business driver. Jadi IT teknologi itu bukan lagi sebagai expenses atau sebagai cost, tapi ini menjadi bagian dari bisnis yang tidak terpisahkan. Kalau kita mau mendapatkan bisnis secara baik, secara proper, secara benar, dan dilaksanakan secara baik, maka kita harus mengajak IT itu menjadi bagian daripada proses pelaksanaan bisnis tersebut. Akibatnya sebuah perusahaan kalau dia sudah berhasil melakukan digital transformasi, dia akan mendapatkan sustainability, keberlangsungan hidup dari perusahaan secara panjang, dan biasanya ini akan mendapatkan level competitiveness yang sangat-sangat baik. Mungkin itu saja Pak,
mudah-mudahan semuanya berhasil melakukan digital transformasi secara baik dan terencana. Baik, terima kasih luar biasa insight-nya Pak Richard. Nggak terasa nih kalau nggak direm tadi chatnya bisa terus-terusan nih ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Richard yang telah berbagi berdasarkan kristalisasi pengalaman beliau, research beliau, kemudian juga visi digital beliau yang mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi teman-teman semua gitu ya. Ini kita baru mulai dari ini adalah sebuah perjalanan yang tadi Indonesia mungkin belum menjadi yang terdepan, tapi it's promising gitu. We have a culture already ya. We have infrastructure already dan semuanya growing sangat cepat. Nah, jangan ketinggalan. Jadilah pemain, pelaku, pelopor, menginspirasi dan juga ingat Bapak sekalian tadi sampaikan Pak Richard poin terakhir adalah digital transformasi jadikan sebagai bagian dari bisnis. Jangan berpikir expense. Ya, tapi ini bisnis. Artinya kalau kita tidak sekarang kita akan menjadi entitas yang tersisih. Ya, menjadi entitas yang tersisih. Kita hanya masih berpikir cangkul, berpikir alat-alat sederhana gitu, ya, sehingga mungkin IT ini cuma sekedar alat canggih. Tidak, bukan itu, ya, bukan itu. Tapi justru ini adalah part of business. Baik, dari saya juga demikian. Saya Roni Sutrisno mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada sesuatu atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Heru. Silakan Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Roni yang sudah meli. Terima kasih kembali luar biasa Pak Richard Kartawijaya atas insight dan sharingnya pada malam ini, dan luar biasa juga banyak pertanyaan ya Pak, banyak diskusi yang terjadi pada webinar CEO Talks program kali ini, dan mudah-mudahan para hadirin ya, para partisipan, para klien-klien Proxis ini yang loyalis ini bisa melakukan transformasi ya, transformasi secara digital yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak harus berpikir tools tadi ya. Jadi memang ini adalah sebuah proses. Nah, itu kuncinya, proses. Jadi di proses itulah yang kita harus memahami, dan kita memahami dulu bisnisnya saat ini itu seperti apa. Jangan langsung wah kita membeli aplikasi yang luar biasa kira-kira gitu ya, harganya miliaran. Ternyata nggak kepake. Itu banyak begitu, dan saya pernah mengalami juga Pak Richard gitu di perusahaan sebelumnya gitu ya. Nah, oleh karenanya memang poin penting dari Pak Richard tadi adalah dari strateginya ya, bisnis strateginya, termasuk di dalamnya adalah IT strateginya. Oke, Bapak dan Ibu semua luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Mungkin bisa dinyalakan videonya, jadi kita foto bersama. Mohon bantuan kepada tim admin untuk kita berfoto bersama. Oke, siap ya? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya sebagai MC. Kita bertemu kembali di agenda CEO Talks berikutnya. Tunggu undangan dari kami, dan juga tentunya event dari Proxis, komunitas Proxis selama minggu ini dan minggu depan, karena kita lagi banyak acara Bapak Ibu untuk merayakan nih ulang tahun Proxis yang ke-16. Demikian dari saya, Heru Prasetyo, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih tim Proxis. Selamat ulang tahun untuk Proxis Pak Heru. Selamat Terima ulang kasih tahun. Pak Lis. Sehat Pak Lis. Semoga semakin sukses. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Lis, Bu Emil, semua. Pak Richard, terima kasih sharingnya Pak Terima Richard. kasih. Pak Richard. Ya. Izin undur diri. Kita mau live.
Izin Terima kasih. deh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rica. Pak Lis, makasih banyak. Pak Prima, Bu Eni. jangan lupa ngopi dan ngudut. Siap, Pak Lis. Udah lama ini. Mantap. Kapan kami dipanggil? Asik. Kita bisa wayangan sampai pagi lagi ya. Yoi. Siap. Izin dulu Pak ya. Monggo Monggo, Pak. Pak. Mari Pak. Assalamualaikum Pak Heru, Pak Roni. Monggo, Pak. Ya. Monggo Pak. Bandwidth masih ajrut-ajrutan ya. Luar biasa ini. Gara-gara kabel laut. Ini berapa kali mati tadi saya? Oke, makasih tim, luar biasa. Terima kasih. Evaluasi, Pak. Alhamdulillah. Evaluasi. Evaluasi ini penting nih. Yo. Ya, paling nggak tidak ada polisi digital hari ini, malam ini. Sinyal ini ya, sinyalnya lumayan ya. Sinyalnya ajrut-ajrutan. Mas Heru, Mbak Karin, besok meeting jam 1 ya untuk project HIN. Meeting jam 1 Ya project. pasti ada lah orang mereka di PK sama